Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, aku Amanda Diva Zalianti dari kelas 12 IPS 3. Di sini aku akan menjelaskan tentang persamaan dasar akuntansi. Mohon disimak ya. Jadi, persamaan dasar akuntansi itu menggambarkan pengaruh transaksi keuangan terhadap posisi keuangan perusahaan yang meliputi harta atau aset dengan sumber dananya. Nah, rumus persamaan dasar akuntansi itu harta sama dengan hutang ditambah modal atau aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Persamaan dasar akuntansi dibagi menjadi 3 akun. Yang pertama ada harta, aktiva atau aset. Yang kedua hutang, liabilitas atau kewajiban, dan ekuitas pemilik. Harta atau aktiva atau aset adalah semua yang dimiliki perusahaan yang dapat dinilai dengan uang. Harta dibagi menjadi 3. Yang pertama ada harta lancar, yaitu harta yang habis dipakai atau umur ekonomisnya kurang dari 1 tahun, yaitu uang atau kas, piutang usaha, perlengkapan, beban dibayar di muka, pendapatan yang harus diterima, dan persediaan barang. Yang kedua ada harta tetap atau harta yang tidak habis pakai yang umur ekonomisnya lebih dari 1 tahun. Contohnya peralatan, gedung, kendaraan, mesin-mesin, dan tanah. Yang terakhir ada harta tak berwujud, harta yang tidak ada wujud fisiknya, yaitu hak cipta dan hak paten. Lalu ada hutang atau kewajiban atau liabilitas. Hutang dibagi menjadi 2, ada hutang jangka pendek, yaitu hutang yang harus segera dilunasi kurang dari setahun, meliputi hutang usaha, wasel bayar, beban yang masih harus dibayar, penghasilan yang ditangguhkan, pendapatan diterima di muka. Yang kedua ada hutang jangka panjang, yaitu hutang yang harus dibayar lebih dari setahun, yaitu hutang bank, hutang obligasi, dan hutang hipotek. Terakhir ada ekuitas pemilik atau modal. Ekuitas merupakan hak pemilik perusahaan atas kekayaan atau aset perusahaan. Adapun akun yang mempengaruhi modal, yang pertama ada pendapatan, yaitu kenaikan ekuitas pemilik perusahaan yang terjadi akibat memberikan barang atau jasa kepada pelanggan. Pendapatan jumlahnya menambah modal. Yang kedua ada beban atau expense, yaitu aset atau jasa yang digunakan dalam proses menghasilkan pendapatan. Nah, beban jumlahnya mengurangi modal. Yang ketiga ada penarikan atau prive, yaitu pengambilan ekuitas oleh pemilik yang biasanya digunakan untuk keperluan pribadi. Ini juga jumlahnya mengurangi modal. Nah, sekarang apa aja sih pengaruhnya? Yang pertama, akun harta bertambah jika ada pembelian atau penerimaan atas pendapatan, berkurang jika ada penjualan, pemakaian, penyusutan, atau pembayaran beban. Misalnya saat perusahaan mengeluarkan uang untuk menggaji karyawannya. Pengaruh akun hutang bertambah jika ada pembelian secara kredit atau penundaan pembayaran, berkurang jika ada pembayaran angsuran atau pelunasan. Yang terakhir yaitu pengaruh ekuitas pemilik, bertambah jika ada penambahan modal dari investasi atau penerimaan dari pendapatan, berkurang jika ada pembayaran beban atau pengambilan prive. Nah, udah selesai nih teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga dapat dipahami ya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.